Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya il hadirin rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وفي آية أخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Mari kita senantiasa meningkatkan serta memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi abdan syakura atau hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita mohonkan semoga Allah sampaikan salam kita, salawat kita kepada kekasih Allah, pada kekasih kita, kepada manusia terbaik yang ada di jagat bumi ini, yang menjadi rahmatan lil alamin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, man ahabbani faqad ma'ani fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa bersama dengan Rasul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran pada surah Al-Isra pada ayat yang ke-7 Allah berfirman, In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka sesungguhnya engkau berbuat baik bagi dirimu. Wa in asatum falaha, dan jika kau membuat kerusakan atau membuat dosa, maka kerusakan, kezaliman, dosa itu kembali kepada dirimu sendiri. Dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Zalzalah, Allah mengingatkan kita, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji jarrah, maka Allah akan membalasinya, dan barang siapa yang membuat kejahatan, keburukan sebesar jarrah, juga akan kembali kepada dirinya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat disebutkan Khalifah Muawiyah pernah melakukan inspeksi mendadak, atau bahasa kita mungkin ya sidak. Dia melihat kondisi masyarakatnya. Dia jalan, dia keliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Lalu kemudian Khalifah Muawiyah, kalau sekarang ada istilahnya orang Jawa bilang belusuan apa gitu. Lalu kemudian ketika Khalifah Muawiyah dalam dia melakukan turun ke masyarakatnya tadi, dia melihat ada satu pemandangan yang dia penasaran dan ingin bertanya. Ketika itu dia melihat ada seorang orang tua yang sudah sangat sepuh, sangat lanjut usia, tetapi dia sedang mencangkul, kemudian dia sedang menanam kurma. Lalu melihat orang tua tadi yang sudah begitu tua dan sepuh, sudah layak dia kalau bahasa kita untuk pensiun begitu. Lalu kemudian dia juga mencangkul, menanam kurma. Akhirnya Khalifah Muawiyah turun dari kendaraannya, turun dari
kudanya dan dia menghampiri orang tua tadi. Pak, kira-kira udah berapa umur bapak? Maka orang tua tadi menjawab, umur saya sudah 88 tahun. Oh, pantaslah, memang saya sudah memprediksi bapak sudah sangat tua, sangat sepuh. Yang kedua, bapak sudah tua, istirahatlah. Tah menimbang cucu atau ya duduk-duduk aja bapak santai. Kenapa pula bapak menanam kurma ini, mencangkul, dan bapak tidak mungkin bisa menikmatinya? Kurma ini untuk berbuah 5 tahun, tumbuh 5 tahun, baru bagus buahnya. Dan itu paling cepat. Kalau 6 tahun. Yang kedua, kurma ini berbuah sekali setahun. Kurma itu berbuah sekali setahun. Kecuali yang bagus. Kalau yang bagusnya bisa 2 kali setahun. Inilah berbuahnya kurma. Maka Khalifah mengatakan, bapak tidak akan menikmati kurma ini. Ya, secara matematika, secara akal sehat, mungkin umur bapak setahun 2 tahun. Walaupun Allah yang tahu pasti umur kita. Tetapi Khalifah mengatakan, bapak tidak akan menikmati hasil kurma ini, tidak akan menikmati buahnya. Tapi bapak capek menanamnya. Kemudian, lalu apa yang bapak harapkan dari ini semua? Maka kemudian atas jawaban, atas pertanyaan Khalifah tadi, orang tua yang sudah sangat tua tadi menjawab, rezeki itu Allah yang mengatur. Sesungguhnya kalau Allah berkehendak, maka kita harus yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, bukan manusia. Karena manusia ini hanya berikhtiar dan berusaha. Kita harus tawakal, kita harus ikhtiar, kita harus berdoa, dan hanya Allah yang mengatur rezeki, Allah yang Ar-Razzaq. Bukan manusia, kita hanya berusaha saja. Lalu atas jawaban itu tadi, Khalifah kemudian tercengang betapa kuatnya tauhid bapak ini, sehingga dia memberikan hadiahnya. Dia berikan hadiah 1 kantong emas, dia salamkan kepada orang tua tadi. Yang kedua, Khalifah mengatakan, Pak, bapak akan menunggunya sampai 5 tahun. Khalifah ini menunggunya 5 tahun, kemudian berbuah 2 tahun sekali. Tapi wahai Khalifah, kalau kita berbuat baik, saya memang tidak bisa menikmati kurma ini, tapi anak saya, cucu saya, dan saya sudah bertekad, saya sudah berikrar kepada keluarga, siapapun yang lewat kebun kurma ini, mereka boleh memakannya, tapi tidak boleh membawanya. Makan di kebun ini. Sama kayak kita kalau ke Tapsel sana, itu boleh makan salak di pohonnya, tapi dibawa harus bayar. Itulah sama dengan kita ke Sidikalang sana, makan durian, itu di pohonnya ya gratis saja, bawa baru bayar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dia bertekad siapapun boleh memakan buah kurma ini di sekitar ini, karena kita harus berbuat baik kepada orang lain. Khalifah terheran-heran. Wahai Khalifah, kata orang tua tadi, azarna ma'akalna. Yang kita makan sekarang yang ditanam oleh orang tua dulu. Gak mungkin kita bisa memakan apa-apa sekarang kalau orang tua dulu gak menanam. Sekarang saya menanam, generasi akan datang akan menikmatinya. Maka Khalifah kagum. Pertama, tauhid orang tua ini kuat sekali. Yang kedua, dia berbuat baik kepada orang lain dengan bekerja tadi, walaupun sudah sepuh. Akhirnya Khalifah memberikan 1 kantong emas lagi. Dua-dua tangannya penuh emas. Sekantong emas di kanan, sekantong emas di kiri. Karena kagumnya, apa kata orang tua tadi? Khalifah tadi mengatakan bahwa buah ini saya panen, kurma ini 5 tahun lagi. Sekarang sudah panen kok. Ini hasilnya nih. Udah panen sekarang saya. Baru saya tanam lagi. Udah ada sekantong emas. Dan Khalifah mengatakan, kurma ini berbuah 2 kali setahun. Ini udah berbuah dua-duanya, kanan kiri. Itulah kalau Allah yang berkehendak. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kisah ini sangat inspiratif sekali bagi kita. Sangat menggugah kali kepada kita. Sehingga Nabi pernah dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, sekiranya engkau tahu besok kiamat. Tak ada yang tahu. Tapi sekiranya kita tahu besok kiamat, walaupun itu rahasia Allah. Karena kalau tahu kita besok kiamat, bertobat semua manusia ini. Tapi itulah kira-kira dalam hadis dikatakan, sekiranya kamu tahu besok kiamat, atau sekiranya kamu tahu besok kau akan mati, tetapi di tanganmu masih ada biji buah, masih ada biji, tanamkan itu. Tidak usah kau pikirkan kiamat, tidak usah kau pikirkan kematianmu, tapi tanamkan kebaikan itu. Bekerjalah kau dengan profesional, bekerja dengan yang terbaik, maka sesungguhnya Allah akan membalasi itu.
Jadi tidak boleh ada di tangan kita biji buah, tidak boleh ada tumbuhan di tangan kita yang belum kita tanam. Tanamkan itu. Inilah kebaikan digambarkan oleh Rasulullah. Sekiranya pun kematian kita besok, sekiranya kiamat pun besok, masih ada kebaikan yang harus kita tanamkan, maka berbuat baiklah. Jangan pikirkan kiamatnya, jangan pikirkan kematiannya, tetapi pikirkanlah kalau kita tidak berbuat baik, sia-sialah hidup kita. Itu makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra tadi, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, itu kembali ke dirimu. Orang tua tadi dia mencangkul, orang tua tadi dia menanam kurma, kembali ke dirinya. Wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat jahat, kembali kepada dirimu. Kalau misalnya mohon maaf, ada orang yang baik, lalu tiba-tiba jatuh dia dari mobil atau jatuh dari kereta kendaraannya atau jatuh dari jalan, orang semua menolong, ini orang baik ini, kembali kebaikan itu kepada dirinya. Tapi kalau orang zalim, mati aja di situ itu, akhirnya kembali kejahatan itu kepada diri kita. Itulah hebatnya berbuat baik, itulah hebatnya bekerja kita dengan ikhlas, bekerja kita dengan profesional, bekerja kita dengan cerdas, bekerja kita dengan keras, ikhlas, insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam hadis Baihaqi dalam kitab Syumulul Ulum dikatakan ada 4 syarat bekerja profesional di dalam Islam. Kenapa penting? Yang pertama, kita ini akan mendapatkan rezeki yang halal. Dengan kita profesional, dengan kita bekerja yang terbaik, maka kita akan mendapat rezeki yang halal. Dan rezeki yang halal itulah sebaik-baik rezeki yang mendorong kita kuat ibadah, yang membuat kita bangun sholat malam, yang menggerakkan hati kita hadir pengajian, yang membuat kita mudah tersentuh dengan kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang keras sekali menerima kebenaran, bisa jadi banyak yang haram yang dia makan, bisa jadi keluarganya diberikan yang haram, makanya anaknya nakal bandel, tidak mau mendengarkan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang memakan rezeki yang halal, dia akan mudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekerja profesional kita, maka kita akan menjadi orang yang mendapatkan rezeki yang halal. Kemudian yang kedua, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bekerja profesional ini mengantarkan kita kepada tingkat ihsan. Orang Islam itu tingkat pertama, iman tingkat kedua, tapi ihsan itu tingkat yang ketiga yang tinggi. Maka apa itu makna ihsan? Dalam hadis dikatakan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Sembah Allah seolah-olah kita lihat Allah. Nanti kita akan sholat, lihat Allah. Bagaimana cara melihatnya? Maka di dalam hadis dikatakan, jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang melihatmu. Dengan profesional kita akan ihsan. Kita merasa diawasi oleh Allah. Tidak pernah kita curang, tidak pernah kita khianat, tidak pernah kita korupsi, tidak pernah kita mengkhianati amanah yang diberikan kepada kita, karena kita sudah bekerja profesional dengan bentuk ihsan. Yang ketiga, jamaah sekalian, bekerja profesional ini akan membuat kita terhindar dari sifat malas, kemudian meminta-minta, kemudian selalu menyusahkan orang lain. Bahkan lebih dari itu, jadi benalu. Kalau tahu kita benalu, dia tak bisa hidup sendiri itu. Tidak pernah ditanamkan, gak bisa. Dia harus hidup dari pohon. Bahkan dia merusak pohon, bahkan dia menghabisi pohon tadi. Inilah banyak orang yang benalu-benalu terkadang, yang dia hanya menyusahkan orang lain, bahkan dia hidup dari keringat orang lain. Dia tidak mau mencari rezeki yang halal. Maka manusia benalu ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka dalam hadis dikatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maknanya bagaimana kita bisa berbagi, memberi, karena itu lebih baik daripada meminta tangan di bawah. Yang terakhir, orang bekerja profesional ini, dia akan berjihad mencari nafkah kepada keluarganya, dan dia bisa berbagi dengan jiran tetangganya, dengan orang lain, dengan rezekinya. Maka sesungguhnya dengan berbagi itulah mengantarkan kemuliaan hidup kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia apabila dia bermanfaat bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi pencerahan, inspirasi bagi kita. Siapapun kita, bekerjalah profesional, bekerja dengan bidang keahlian kita, bekerja yang terbaik,
karena Allah menyaksikan dan bekerja itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menunda-nunda dalam bekerja, dalam berbuat baik. Sekiranya besok kau akan mati, dan sekiranya besok kiamat, tetapi buah, tetapi biji, tapi pohon masih ada di tanganmu, tanamkan itu. Itulah amal soleh. Jangan pikirkan kematianmu, jangan pikirkan kiamat, karena yang kau pikirkan tidak ada amal yang kau bawa dalam hidup ini. Mudah-mudahan kerja kita semua dinilai Allah sebagai ibadah di sisi Allah, dan mudah-mudahan pekerjaan kita itu akan bisa mendatangkan doa-doa para malaikat kepada kita, sehingga kita memberikan rezeki yang halal kepada keluarga kita, dan dengan demikian kita akan mendapatkan kemuliaan fid dunya wal akhirah insyaallah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa'il hadirin rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, berbuat baik jangan ditunda-tunda. Berbuat jahat jangan sekali dicoba. Jangan dicoba. Berbuat baik jangan ditunda. Harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia mati meninggalkan nama baiknya, manusia mati meninggalkan sejarahnya. Sehingga dengan bekerja profesional, bekerja baik, ihsan, secara yang terbaik dalam hidup ini, siapapun kita akan dikenang orang bahwa dia adalah orang baik. Tapi kalau kita tidak tanggung jawab, khianat, kemudian kita zalim, dikenang orang kita sebagai orang zalim. Itu makanya dalam Al-Quran disebutkan misalnya Ibrahim alaihissalam, disebutkan Nabi Nuh alaihissalam, disebutkan Nabi Zakaria alaihissalam, disebutkan keluarga Imran alaihissalam, disebutkan orang-orang baik. Tapi jangan lupa disebutkan juga ada Fir'aun di sana yang zalim, disebutkan juga Qarun di sana yang rakus dengan harta, dia lupa berbagi dengan sesama. Karena itu mudah-mudahan kita dikenang karena meninggalkan nama baik kita, amal soleh. Dengan kita bekerja, insyaallah kemuliaan yang diberikan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami kalau kami berbuat zalim, berbuat aniaya ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau tidak ampuni, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil. Lebih-lebih kedua orang tua kami ya Allah, ibu kami yang melahirkan, menyusui, mengandung, membesarkan kami dengan segala jiwa raganya ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah, ibumu. Kepada mereka kami berbuat baik yang pertama 3 kali, baru ayahmu. Ya Allah, ampunkan juga dosa ayah kami, seorang pekerja keras, seorang imam di keluarga, seorang pahlawan, ayahlah pahlawan kami ya Allah. Karenanya ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ibu kami, ayah kami. Ampunkan dosa almarhumah Ibu Hajjah Siti Maryani Harahap
yang menjadi pendiri yayasan ini ya Allah, juga Bapak Haji Agus Salim Siregar ya Allah. Ampunkan juga dosa orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya Allah. Jadikan kami selalu mengenang kebaikan mereka ya Allah. Ampunkan segala khilaf dan dosa kami. Ampunkan segala alfa dan kesalahan kami ya Allah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Wa'fu anna, ya Allah, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Warhamna, sayangi kami ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami ya Allah atas orang-orang yang kafir. Tolong saudara kami yang ada ya Allah di Palestina. Tolong saudara kami ya Allah yang ada di Bosnia. Tolong saudara kami ya Allah yang ada di Rohingya. Dan tolong saudara kami yang ada di India sekarang ini ya Allah, yang mereka terzolimi dan dizolimi ya Allah. Tolong saudara-saudara kami yang beriman ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha menyelamatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.